adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Namanya merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Warga sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasabnya. Bagi masyarakat Yatsrib, Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam, dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai berkata begini tentang Julaibib. Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya. Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Julaibib yang tinggal di Syufah Masjid Nabawi, suatu hari ditegur Rasulullah. Hai Julaibib, tidakkah engkau menikah? Julaibib segera menjawab, siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini, ya Rasulullah? Kata Julaibib, tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata maupun air mukanya. Mendengar jawaban Julaibib, Rasulullah pun tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan kepadanya. Namun hari berikutnya, Rasulullah kembali menanyakan hal sama. Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah, Rasulullah memegang lengannya dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansyar. Aku ingin menikahkan putri kalian. Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respons pemilik rumah dengan wajah berseri. Tuan rumah mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Kemudian Rasul bersabda, tetapi bukan untukku, kata beliau, seraya meneruskan sabdanya. Ku pinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasulullah. Julaibib? Nyaris terpekik ayah sang gadis. Ya, untuk Julaibib, kata Nabi. Ya Rasulullah, kalau demikian, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata ayah sang gadis. Istrinya pun kaget seraya mengatakan, dengan Julaibib, bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat dan tidak berharta. Demi Allah tidak. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, wahai ayah dan ibu, siapakah gerangan yang meminta? Tanya sang anak. Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan bahwa Rasulullah lah yang meminta. Sang gadis kemudian berkata, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah antarkan aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ujar gadis itu sambil mengingatkan orang tuanya dengan mengutip Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Kemudian gadis itu menghadap baginda Nabi bersama dengan kedua orang tuanya dan menyatakan kesiapannya dipinang Rasulullah untuk dinikahkan dengan Julaibib. Maka seketika itu juga Nabi tertunduk seraya melantunkan doa yang indah untuk sang gadis solihah itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah. Maka benarlah doa Nabi. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama.
Meski di dunia sang istri solihah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Hingga suatu ketika Rasulullah begitu kehilangan Julaibib pada akhir suatu pertempuran. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian kehilangan seseorang di antara kita?" Dengan serempak sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Sepertinya Julaibib memang tidak begitu berarti di kalangan mereka. Mendengar itu, Rasulullah kemudian menghela nafasnya seraya berkata, "Tetapi sungguh aku kehilangan Julaibib." Kata beliau, mendengar itu, para sahabat baru tersadar dan segera mencari Julaibib. Maka setelah dicari-cari, akhirnya Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ternyata Julaibib telah menjadi syahid dengan terbujur kaku. Ia terbunuh dengan luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Hebatnya pada saat itu di sekitar jasadnya, terdapat 7 jasad musuh yang telah berhasil dibunuh olehnya. Kemudian Rasulullah dengan tangannya yang mulia mengkafani Julaibib. Beliau menyalatkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari dirinya." Keharuan pun terjadi seketika. Mengingat Julaibib secara fisik memang tidak memiliki kelebihan di antara yang lainnya. Namun hatinya begitu soleh, keimanannya begitu kuat, dan perjuangannya sampai titik darah penghabisan telah diapresiasi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wajahnya memang tidak seelok para bangsawan. Harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan dan merindukan sosoknya. Demikian kisah Julaibib, seorang sahabat yang tidak begitu diingat kebanyakan manusia, namun sangat diingat oleh baginda Nabi. Seorang sahabat yang tidak dirindukan kebanyakan manusia, namun berhasil dirindukan surga dan bidadari. Semoga menjadi renungan kita semua.